Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feani Nurida Putri dengan NRP 2103197115 dari kelas D3 PJJ AKC 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang bagaimana cara membuat objek 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender untuk pemula. Video ini digunakan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah keterampilan komunikasi. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan video tutorial tentang bagaimana cara membuat objek 3 dimensi untuk pemula menggunakan aplikasi Blender. Di sini saya akan membuatnya seperti ini. Jika kamu penasaran, langsung saja kita ke video tutorialnya. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila pandangan saya tidak terfokuskan pada kamera, karena di depan saya ini ada laptop, yang mana nantinya laptop ini akan saya rekam layarnya untuk dibagikan kepada teman-teman, supaya teman-teman langsung bisa mengikuti tutorial dari saya. Pertama-tama, kalian harus menginstal aplikasi Blender. Nah, di sini saya menginstal atau memakai aplikasi Blender dengan versi 2.79. Nah, untuk membuat objek 3 dimensinya, silahkan kalian pergi ke pojok kiri atas, pilih menu file, kemudian klik new, dan klik reload startup file. Nah, setelah itu, maka akan muncul tampilan yang menampilkan bentuk kubus. Nah, setelah itu, saya akan merubah bentuk kubus ini menggunakan fungsi rotasi dan juga fungsi scale. Fungsi rotasi itu akan digunakan untuk mengatur posisi objek pada sumbu X, Y, Z. Dan untuk fungsi scale digunakan untuk mengatur besar kecil dari si objek kubus yang akan dijadikan balok. Pertama, saya akan merubah bentuk kubus ini memanjang seperti balok dengan menggunakan fungsi scale. Nah, karena saya akan merubah bentuknya menjadi balok, otomatis saya akan merubah pada sumbu Y. Jadi, tekan S dan Y pada keypad, kemudian atur panjangnya ingin seberapa. Saya kira segini cukup. Kemudian ini kan terlalu lebar ya menurut saya. Nah, saya akan memperkecilnya menjadi seperti ini. Nah, untuk memperkecil di bagian ini, saya akan menggunakan fungsi scale lagi, tetapi pada sumbu X seperti ini. Nah, apabila sudah mendapatkan bentuk yang diinginkan atau ketebalan yang diinginkan, kemudian klik kiri pada mouse. Nah, seperti ini. Bentuknya sudah menjadi bentuk balok, tetapi tipis ya, seperti papan begitu. Bentuk xylophone tidak mungkin seperti ini kan? Bentuk xylophone akan seperti mendatar seperti ini. Nah, di sini saya akan merotasi si objek ini dengan menekan tombol R dan Y, kemudian 120. Nah, seperti ini. Nah, berarti itu tadi saya merubah rotasi dari objek balok pada sumbu Y sebesar 120 derajat. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menduplikat si balok ini. Caranya adalah kita klik kanan pada objeknya. Apabila sudah terseleksi seperti ini, maka tekan Shift dan D, kemudian klik kiri, baru kita geser ke sumbu Z, sumbu Y, atau sumbu X. Seperti
Usahakan apabila menggeser si objek ini, usahakan lurus dengan arah panahnya, seperti ini. Ya, supaya titik pusatnya tidak berubah-ubah. Kemudian dari objek balok yang kedua ini, saya akan merubah bentuknya menjadi balok yang lebih kecil, yang benar-benar balok. Nah, supaya bentuk dari balok besar ini menjadi balok kecil, di sini saya merubahnya dengan menggunakan fungsi scale, dengan merubah pada sudut Y. Jadi, tekan tombol S dan Y pada keypad. Kemudian kita gerakkan si mouse. Saya rasa kurang kecil. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian untuk menyeleksi pada setiap objek, kita klik kanan ya. Kemudian saya gabungkan kepada balok yang di bawahnya atau yang lebih besar. Ini kan terlihat melayang. Nah, untuk menggabungkan, coba lihatlah dari beberapa sisi, karena ini 3 dimensi, harus dilihatnya dari beberapa sisi. Nah, setelah itu saya gabungkan dengan balok yang di bawahnya seperti ini, sehingga garis-garis putihnya itu tidak terlihat. Nah, karena ini baloknya terlalu besar, maka saya akan memperkecilnya lagi dengan menekan tombol S dan juga X pada keypad. Nah, seperti ini. Supaya tampilannya terlihat berbeda, maka di sini saya akan berikan warna pada balok besarnya. Seleksi dengan klik kanan. Kemudian pilih ini, pilih icon ini. Kemudian di sini untuk memilih warnanya. Ini digunakan untuk gelap terang. Nah, karena di sini saya inginnya warna yang cerah atau warna putih, maka saya arahkan pada atasnya. Setelah itu kita seleksi balok yang kecil ini. Kita hilangkan dulu warnanya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, kita beri warna hijau. Udah berhasil. Kemudian setelah itu kita tambahkan circle. Ke create, kemudian ke circle, kemudian kita arahkan ke atas. Circle ini kan hanya berupa titik. Supaya dia terlihat sebagai bangun ruang, maka kita tekan tombol tab atau merubah menjadi edit mode. Nah, supaya titiknya terlihat, kemudian kita tekan tombol F untuk memberikan face. Kemudian kita akan mengedit ini, si circle ini, untuk dijadikan sebagai bangun yang memiliki ruang. Kemudian kita tekan tombol tab, kita tekan tombol E, kemudian kita klik, baru kita arahkan ke atas atau ke bawah seperti ini. Kemudian kita tekan tombol tab lagi. Kemudian kita pindah, kita akan meletakkan si circle ini di atas si hijau, si balok hijau ini. Sebelumnya kita rotasikan objek circle ini dengan mengetikkan setelah ini kita atur besar kecilnya bentuk circle dengan perintah
scale, yaitu dengan menekan tombol S pada keyboard. Kita kecilkan seperti ini, kemudian kita arahkan ke depan, kita arahkan ke sini, dan kita tarik ke bawah. Kalian bisa atur sendiri, sesuaikan dengan sumbu-sumbunya ya. Seperti ini. Lihat dari masing-masing sudut, banyak sudut. Ini memang sedikit lama ya, karena kita harus melihat dari berbagai macam sudut ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Kemudian kita rubah lagi warnanya, warna oke, seperti itu. Setelah itu kita duplicate lagi dengan Shift dan D, klik, baru kita tarik. Nah, kita atur lagi posisinya. Nah, garis putihnya sudah berubah jadi kuning ya. Sebelumnya kan begini, putih, sampai berubah jadi kuning. Artinya si circle dengan balok kecil itu sudah menyatu. Setelah itu kita tekan Shift, klik kanan, Shift, klik kanan, Shift, kanan, Shift, kanan. Setelah itu kita gabungkan dengan Ctrl J. Nah, setelah tergabung, sebelumnya jangan digabung dulu deh, kita duplicate aja dulu. Setelah itu kita akan menduplicate dua circle ini dengan satu balok hijau ini. Kita duplicate untuk menjadi beberapa bagian dengan cara Shift D, klik kiri, kemudian tarik pada sumbu Y seperti ini. Shift D, klik kiri, tarik lagi. Nah, di step sebelumnya saya berhasil membuat satu balok dengan digabungkan dua circle. Nah, sekarang di step saat ini saya berhasil membuat, dan dengan total keseluruhan ada 9 balok dengan 18 circle. Nah, intinya untuk membuat objek yang sama seperti yang saya contohkan di step sebelumnya, yaitu balok dengan 2 circle. Di step sekarang ada banyak balok dan banyak circle. Nah, di sini saya menggunakan cara duplicate supaya tidak terlalu lama membuat satu persatu objeknya. Gimana caranya untuk menduplicate? Caranya untuk menduplicate adalah apabila ada objek yang ingin diduplicate, harus diseleksi dulu. Apabila objeknya satu, kita klik kanan saja, kemudian Shift D, lalu klik kiri, baru kita geser menurut rotasinya, mau sumbu X, Y, atau Z. Nah, untuk menduplicate seperti di video ini, yang terdiri dari 3 objek, yaitu 1 balok dan 2 circle,
yaitu menyeleksinya ya harus di 3 objek itu. Caranya dengan menekan tombol shift, kemudian klik kanan objek pertama, klik kanan objek kedua, klik kanan objek ketiga. Nah, setelah itu baru di shift D, kemudian diklik kiri, lalu digeser menurut sumbunya, yaitu X atau Y atau Z. Nah, sampailah saya di tahap ini, yaitu saya sudah menduplikat sebanyak 9 balok beserta circle-nya. Kemudian di sini saya akan mencontohkan lagi menduplikat balok beserta circle-nya. Yang pertama yang saya seleksi adalah balok, kemudian saya tekan shift, lalu saya seleksi si circle, kemudian circle satunya. Kemudian saya tekan shift D, klik kiri, lalu saya geser ke sumbu Y. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian di tahap selanjutnya saya akan merubah warna dari masing-masing balok. Nah, di sini kan warna hijau yang pertama. Yang kedua saya akan merubah warnanya menjadi kuning. Misal ini terserah teman-teman aja. Kemudian yang ketiga saya merubah, jangan lupa apabila merubah si warnanya, kita harus menghilangkan dulu atau menghapus warna pada objek sebelumnya. Kemudian kita klik new, kita pilih warna baru. Seperti ini. Nah, seperti ini, saya lupa menghapus terlebih dahulu warnanya. Setelah itu, saya ingin balok ke-6 warnanya sama dengan balok pertama, balok ke-7 warnanya sama dengan balok kedua, balok ke-8 warnanya sama dengan balok ketiga, dan begitu seterusnya. Jadi di sini kita hapus dulu dan langsung kita pilih warna kuning. Nah, jadi tone warnanya itu sama. Klik simbol ini. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian setelah itu, biasanya xylophone itu ada alat seperti pentungan yang digunakan untuk membunyikan di tiap warna-warnanya ini. Nah, sekarang kita akan bikin seperti itu. Pertama adalah pergi ke samping kiri Blender, kemudian di situ ada Tools, Create, Relation, Animation, Physics, dan lain sebagainya. Nah, kita pergi ke menu Create, kemudian kita pilih yang UV. Nah, di sini dia bentuknya adalah bola. Nah, setelah itu kita atur besar kecilnya. Nah, di sini saya akan mengatur supaya bentuk ini, bentuk bola ini menjadi kecil. Itu dengan menekan tombol S, kemudian kita arahkan mouse-nya ke depan. Untuk memperbesar, tinggal arahkan mouse-nya ke belakang. Kemudian setelah itu kita atur bentukannya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita tambahkan cube. Kemudian di sini saya akan mengatur
kubus ini menjadi balok, yaitu dengan mengubah scale-nya. Saya menggunakan tombol S dan Z. Setelah itu saya merubah lagi scale-nya supaya menjadi balok yang kecil dan panjang. Kira-kira teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan keinginan teman-teman. Di sini saya tetap menggunakan fungsi scale, yaitu dengan melihat pada sumbunya, disesuaikan dengan sumbunya. Misalnya di sini saya akan mengurangi panjang dari pentungannya. Maka di sini saya menggunakan fungsi scale, yaitu pada rotasi Z. Pada rotasi Y. Kembali saya ingatkan lagi, untuk membuat objek 3 dimensi harus selalu melihat pada semua sisi. 360 derajat harus dilihat. Nah, seperti ini, supaya bentuknya tetap presisi. Nah, setelah itu kemudian di sini saya seleksi pada objek bola, lalu di menu tools saya klik smooth supaya hasilnya lebih halus. Nah, seperti ini. Kemudian saya seleksi kedua objeknya, lalu Ctrl J. Ctrl J itu digunakan untuk menggabungkan kedua objek. Nah, itu saya atur lagi posisinya. Misalkan saya rotasikan sesuai keinginan saya ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan duplicate si pentungan ini. Yang kedua saya rotasikan seperti ini, kebalikannya. Kemudian saya beri warna untuk keduanya. Saya mau warnanya putih supaya terlihat. Atur posisinya sesuai keinginan kalian supaya terlihat bagus. Nah, kemudian saya seleksi semua objek yang ada di sini dengan menekan tombol A. Nah, tetapi saya tidak ingin lampu ini terseleksi, maka saya klik kanan 2 kali, kemudian kamera juga klik kanan 2 kali. Setelah itu saya akan memperbesar ukuran si objek 3 dimensi dari silofon ini dengan menekan tombol S, kemudian saya tarik keluar gerakan mouse. Seperti ini.
setelah itu pada bagian lem atau lampu yang awalnya point, di sini saya akan merubahnya menjadi hemi. Apa perbedaan dari keduanya? Nah, kita bisa lihat dengan cara menekan tombol Shift dan Z. Jika kita menggunakan hemi, maka seluruh bagian dari objek 3 dimensi terlihat sangat jelas. Apabila kita menggunakan point, maka hasilnya seperti ini. Hanya sedikit bagian yang terlihat jelas. Sama di bagian sun juga seperti itu. Spot apalagi, area apalagi, terlalu terang menurut saya. Sehingga si objeknya tidak terlalu bagus dilihat. Yang paling presisi menurut saya adalah menggunakan hemi. Nah, seperti ini. Setelah itu saya akan menambahkan teks untuk objek 3 dimensi ini dengan menekan tombol Shift A, kemudian pilih teks. Nah, kemudian karena rotasinya di sini tidak beraturan, yaitu objek 3 dimensi xilofon menghadap sini, namun teksnya menghadap ke sumbu Y. Maka kita akan merotasikan pada sumbu X sebesar 90, kemudian sumbu Z sebesar 90. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, apabila kita ingin mengedit si teks ini, maka kita tekan tombol tab, kemudian kita hapus teksnya dan kita ganti ke xilofon. Kita tap lagi, kemudian kita atur besar teksnya. Menekan tombol S ya, scale. Kira-kira seperti ini. Tapi kita lihat pada semua sisinya. Nah, tulisan xilofon di sini tipis sekali, tidak ada ruang. Seperti bukan tulisan 3 dimensi. Nah, untuk itu kita atur supaya tulisannya terlihat seperti 3 dimensi. Nah, kita pergi ke menu di samping kanan. Kemudian di situ ada icon F, kemudian kita klik dan di modification di situ ada extrude. Nah, kita ubah di situ. Kita ganti extrude-nya sebesar 0,090. Nah, sebenarnya teman-teman bisa atur mau seberapa tebal. Nah, saya kira seperti ini sudah cukup. Nah, jadi terlihat lebih nyata 3 dimensinya. Setelah itu kita tambahkan warna di samping kanan icon F, kemudian kita klik new, kita tambahkan warna ungu. Kira-kira seperti ini. Jika ingin melihat hasilnya, kita tekan Shift dan Z. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Apabila ada penjelasan di dalam video ini yang kurang atau bahkan tidak dimengerti, saya mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.